Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian kedua ya untuk mata kuliah PBB SP5L, pembahasan mengenai PBB sektor perkebunan di pertemuan ke-9 ya. Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa saja yang menjadi objek PBB sektor perkebunan. Ada bumi bangunan yang berada dalam kawasan perkebunan ya. Nah, sekarang kita akan mendetailkan mengenai bumi. Nah, bumi di sektor perkebunan ya. Bumi di sektor perkebunan itu berupa permukaan bumi, tanah ya, tanah. Tidak perairan, tidak ada yang berupa perairan, berupa tanah. Nah, tanah itu nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa jenis areal ya. Jadi kalau mungkin sebelumnya saya mengilustrasikan ada satu wilayah gitu ya, perizinan IUP misalnya. Nah, itu akan dibagi ya. Ada yang namanya areal produktif. Jadi sini, areal produktif itu apa? Areal produktif adalah areal yang sudah ditanami. Sudah ada tanamannya. Anda tidak perlu memperhatikan apakah tanaman itu sudah menghasilkan atau belum, tapi dia sudah ditanami. Ditanami apa, Bu? Tanaman kebun. Yang ditanami semak-semak, itu ada tanamannya, Bu. Iya, tapi itu bukan tanaman kebun ya. Nah, ini adalah tanaman kebun sesuai dengan tujuan dibangun kebun. Saya bangun kebun kelapa sawit gitu ya misalnya. Nah, maka ketika ada satu areal yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit, nah itu akan masuk dalam definisi areal produktif. Ya. Nah, kemudian yang kedua, areal belum produktif. Areal belum produktif, kalau produktif itu areal yang sudah ditanami, areal belum produktif tentu saja akan menjadi areal yang belum ditanami. Ya, areal yang belum ditanami itu areal belum produktif. Nah, areal yang belum produktif ini bisa berupa areal yang belum diolah, ya, areal belum diolah, belum diapa-apain, ya, belum diolah, belum diapa-apain. Terus ada juga areal yang sudah diolah, tapi belum ditanami, ya karena belum ditanami maka dia masuk dalam kelompok belum produktif, belum ditanami, ya. Dan kemudian ada areal pembibitan. Karena kadang untuk membibitkan itu ditanam dulu ya, tapi karena tanaman itu adalah tanaman bibit, ya nanti akan dipindahkan. Ya, mungkin pernah lihat di TV gitu ya. Jadi disemai dulu, atau mungkin contohnya yang dulu Upin Ipin ya, mungkin Anda sering melihat gitu ya, Upin Ipin kan dia pernah ada episode yang dia menanam gitu ya bersama Opa dan Kak Rose gitu ya, nanam apa, sawi ya kalau nggak salah ya. Itu kan mereka membibitkan dulu, setelah itu dipindahkan dalam satu area khusus gitu yang memang dimaksudkan sampai dipanen. Yang ingat nggak yang Upin Ipin terus, jangan deket-deket nanti aku nggak bisa tumbuh besar gitu ya. Nah, di situ. Nah, itu areal pembibitan. Areal pembibitan itu bukan termasuk dalam areal produktif karena dia nanti bibit itu akan dipindahkan ke areal produktif. Ya, nah dia masuk dalam areal belum produktif, areal yang belum ditanami. Itu bisa dibagi menjadi areal belum diolah, areal sudah diolah maupun areal pembibitan. Tapi nanti untuk NJOP-nya satu. Ya, NJOP-nya hanya ada satu untuk satu areal dan nanti akan dihitung sendiri untuk NJOP bumi secara keseluruhan gitu ya. Jadi saya ulang, ada areal produktif sudah ditanami, ada areal yang di sini ya belum produktif. Dengan model 3 itu ya, 3 jenis ya kemungkinannya. Kemudian ada areal tidak produktif. Tidak produktif ini tidak bisa. Ya. Tidak produktif, tidak bisa ditanami. Sudah ditanami, belum ditanami, nggak bisa ditanami. Kenapa nggak bisa ditanami? Ya memang karena kondisinya tidak memungkinkan untuk ditanami. Ya, kalau contoh yang paling ekstrim misalnya dalam satu areal itu ada wilayah berupa jurang atau sungai. Kita nggak bisa menanam di sungai. Ya, tapi sungai itu bukan areal yang termasuk dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PBB. Jadi sungai itu kan tetap objek PBB. Ya, tapi dalam kebun dia termasuk dalam area yang nggak bisa ditanami. Pemilik usaha kebun, pemilik izin usaha kebun tidak bisa melakukan penanaman di wilayah itu. Maka dia termasuk dalam kelompok areal yang tidak produktif. Dibedakan. Kenapa? Karena ini nanti punya potensi ekonomi yang tinggi, yang ini punya kemungkinan gitu ya, karena bisa ditanami. Yang ini memang tidak bisa, jadi dia akan masuk dalam kelompok yang berbeda. Meskipun nggak ada tanamannya, tapi karena memang tidak mungkin ditanami, dia masuk dalam kelompok tersendiri yang disebut dengan areal tidak produktif.
ya. Nah, kemudian areal yang keempat itu adalah areal pengaman. Areal pengaman ini adalah areal yang digunakan untuk mengamankan kebun. Nah, misalnya teman-teman pernah lihat gitu ya, ada satu kebun kelapa sawit, terus di pinggir-pinggirnya itu dibuat kayak selokan yang cukup luas gitu ya, cukup lebarnya itu cukup lebar ombol lah ya, gimana ya nyebutnya ya, pokoknya ada area tertentu lah yang mengelilingi kebun itu ya, tujuannya mungkin mencegah ada hama binatang masuk gitu ya, atau mencegah pencurian dan yang lain. Nah, itu namanya areal pengaman ya. Areal pengaman ini tujuannya untuk mengamankan kebun. Kemudian areal yang kelima itu adalah areal emplasemen. Areal emplasemen adalah areal yang di atasnya ada semen. Ya, maksudnya di atasnya ada bangunan. Ini ada bangunan. Ya. Produktif, belum produktif, tidak produktif, pengaman biasanya di sekelilingnya gitu ya. Saya mungkin gambarkan di sini aja. Pengaman. Dan kemudian ada emplasemen. Nah, emplasemen. Area yang di atasnya ada bangunan. Ada bangunan ya, bangunannya nggak ikut karena kita ngomongin bumi. Jadi kita ngomong buminya saja. Ya, bangunannya nanti akan masuk dalam objek berupa bangunan. Jadi kita hanya menghitung tanahnya saja, yang untuk areal emplasemen. Ya. Nah, setiap area itu memiliki NJOP sendiri, memiliki luasan sendiri. NJOP sendiri, luasan sendiri, itu pasti itu semuanya punya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, gambar yang urak-urakan ini kan segini, ini kan punya luas sendiri, ini punya luas sendiri, ini luas sendiri, luas sendiri, luas sendiri. Gabungan luas itu akan nanti menjadi luas bumi yang dikenakan. Luas bumi yang dikenakan PBB alias luas bumi yang menjadi objek PBB. Nah, Anda ingat ya, kalau tadi ada yang di luar sini tapi masuk dalam definisi kawasan, Anda juga akan melakukan klaster seperti ini. Ya, biasanya sih rata-rata areal emplasemen karena biasanya pabrik gitu ya yang di luar itu. Ya, tapi Anda ingat bahwa setiap areal Anda itu punya luasan dan punya NJOP sendiri-sendiri. Nah, NJOP-nya akan dihitung menggunakan pendekatan penilaian yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Pendekatan penilaian yang digunakan gitu ya untuk di sini adalah pendekatan perbandingan data pasar. Perbandingan data pasar. Artinya apa? Ketika Anda mau menghitung tanah areal produktif, tanah areal belum produktif, tanah areal tidak produktif, dan tanah areal emplasemen, ya. Untuk areal pengaman menghitungnya agak berbeda, ya. Dan areal emplasemen Anda akan mencari 3 objek pembanding minimal. Ya, 3 objek pembanding minimal, dan kemudian Anda akan melakukan proses penyesuaian ya, seperti ketika Anda mempelajari mengenai penilaian dengan pendekatan data pasar, itu Anda akan melakukan penyesuaian. Nanti kemudian Anda rata-rata kan, nah ketemulah di situ NJOP-nya. Bumi per meter persegi per area. Karena masing-masing penyesuaiannya tentunya berbeda ya. Penyesuaian itu kan membuat kondisi objek pembanding agar sama dengan kondisi objek yang dinilai. Karena karakteristik setiap objek yang dinilai berbeda, ya maka nanti NJOP-nya juga berbeda dong, ya, itu logika. Nah, untuk areal pengaman nanti akan dilakukan penyesuaian dengan nilai areal belum produktif. Jadi, untuk areal pengaman, nanti nilai areal belum produktif dihitung dulu menggunakan perbandingan data pasar, dan hasil dari NJOP areal belum produktif itu nanti yang akan disesuaikan untuk areal pengaman. Itu ya, penyesuaiannya menggunakan indikator yang sudah ditentukan. Ya. Nah, jadi seperti itu, masing-masing punya luas, masing-masing punya NJOP, NJOP-nya dihitung dengan perbandingan data pasar. Ya, nah, hal yang menarik adalah untuk areal produktif, karena areal produktif ini punya 2 jenis. Yang pertama adalah ya tanah. Tadi kita bilangnya adalah areal produktifnya areal yang sudah ditanami kan ya, berarti ada tanah, di atasnya ada tanaman. Nah, buminya areal produktif itu ada tanah yang di bawah ini, dan ada pengembangan tanah berupa tanaman. Ini juga
menjadi bagian dari NJOP Bumi Areal Produktif. Jadi untuk bumi areal produktif itu ada tanah, ada tanaman. Ini dinilai, ini dinilai. Jadi ada NJOP tanah dan ada NJOP tanaman. Waduh, yang ngitung NJOP tanaman. Ya, nanti NJOP tanaman kita akan menghitung dengan menggunakan suatu angka, namanya adalah biaya investasi tanaman. Ya, nah ini untuk produktif ya. Area produktif itu ada tanah, ada pengembangan bumi berupa tanaman. Tanah menggunakan perbandingan tanah sejenis atau kita kenal dengan nama tadi ya, sudah saya sebutkan, pendekatan perbandingan data pasar. Nah, tadi ya Anda nyari 3 objek pembanding minimal, Anda lakukan penyesuaian sesuai dengan lokasi, kemudian lokasi, keluasan, saya lupa ya faktor-faktor penyesuaiannya apa, Anda lihat lagi materi sebelumnya. Kemudian dari situ Anda ketemu NJOP tanahnya saja ya, karena tadi perbandingan tanah sejenisnya hanya untuk tanah. Nah, kemudian tadi unsur yang kedua adalah tanaman. Tanaman dihitung dengan menggunakan satuan biaya investasi tanaman. Ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak per wilayah. Jadi nanti ada setiap kanwil ya, kayak gini misalnya. Ya, jadi dia sudah diatur umur tanaman berapa, biaya investasinya berapa. Ini nanti akan membentuk NJOP tanaman. Jadi untuk area produktif nanti Anda NJOP-nya ya, NJOP area produktif Anda akan menjumlahkan NJOP tanah dan NJOP tanaman. Biaya investasi tanaman sendiri itu definisinya ini ya. Jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman dan pemeliharaan tanaman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, ketika Anda memiliki satu perizinan untuk mengelola satu objek, kemudian Anda satu bumi ya, kemudian Anda memutuskan untuk menanam satu jenis tanaman tertentu, tentunya Anda akan mengolah dulu, ya kan, mengolah tanahnya. Digaru diapain ya? Kayak di traktor gitulah ya, di traktor agar dia rata, agar rumputnya mati gitu ya. Di situ tentu menggunakan tenaga kerja, ada orang, ada mesin gitu ya. Nah, itu kan pakai duit tuh. Nah, ketika membuka misalnya ini masih agak-agak semi semak-semak tinggi, itu kan butuh orang untuk membabat lahannya. Itu ada biaya di situ. Biaya untuk menyiapkan agar tanah ini siap untuk ditanami tanaman kebun. Kemudian pas biasanya dipupuk juga. Jadi ada biaya di situ, ada biaya SDM-nya gitu ya, sumber daya manusianya, kemudian ada mesinnya gitu ya. Misalnya Anda menyewa traktor untuk melakukan itu, terus Anda juga ada dipupuk dulu misalnya. Nah, terus Anda juga beli bibit. Nah, kemudian ketika sudah ditanam, setiap tahun tentu Anda harus melakukan perawatan gitu ya. Ada pemupukan berkala, ada nyabut-nyabut rumput gitu ya di sekitarnya agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Ada pemangkasan dan yang lain. Nah, itu semua adalah biaya yang kita keluarkan dalam rangka menumbuhkan tanaman. Biaya itu tentu jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan umur tanaman. Gitu ya, misalnya logikanya adalah biaya untuk membiayai adikmu yang masih kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya ini mungkin analogi yang kurang pas gitu ya. Cuman ini yang menurut saya agak mudah dipahami gitu ya. Untuk seorang anak gitu ya, orang tua tentu mengeluarkan biaya, misalnya mereka harus ikut program tertentu gitu ya untuk bisa memiliki bayi, kemudian ada biaya untuk melahirkan, bayar rumah sakit misalnya, kemudian ada ketika sudah lahir ada pakaian, ada ini dan seterusnya yang dikeluarkan, imunisasi gitu ya, dan yang macam-macam itu yang dikeluarkan dalam rangka menjaga anaknya tumbuh besar gitu ya. Biaya untuk bayi dari programnya sampai dengan dia lahir, sampai dengan dia berumur 1 tahun tentu beda dengan biaya yang sudah dikeluarkan sampai dengan Anda berusia seperti sekarang ini.
gitu ya. Anak umur 1 tahun, anak umur 2 tahun, anak umur 3 tahun, anak umur 4 tahun itu tentu berbeda, terakumulasi gitu ya. Meskipun ada satu unsur yang tidak akan bisa dikuantifikasi gitu ya, yaitu kasih sayang, itu kan nggak bisa ya, nggak bisa dikuantifikasi. Cuman itu logik yang yang saya pakai untuk memahamkan biaya investasi tanaman ini kenapa dibedakan berdasarkan umur. Ya, kalau Anda lihat gambar di sini, karena tadi ya, kenapa dibedakan berdasarkan umur? Karena dalam setiap fasenya jumlah biaya yang dikeluarkan itu berbeda. Ketika contoh ini ya, jenis tanaman jabon ini jati kebun, ya jati kebun. Jati itu biasanya hutan, tapi ini yang lebih kecil. Nah, ditanamnya di kebun, jati kebun, gitu ya. Bukan jabun ya, jabon, jati kebun. Umurnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok umur. Artinya apa? Ketika dia ada tanaman umur 6 tahun, ini semestinya sudah tidak produktif, sudah mati, sudah ditebang, ganti. Meskipun kenyataannya tentunya ada, gitu ya, ada aja ya, lebih dari masa kehidupannya seharusnya, gitu ya. Setelah 5 tahun masih dipakai, itu masih ada, gitu ya. Jadi kalau dia umur 1 tahun, jati kebun, biaya investasinya itu 1.840. Ketika dia umurnya 2 tahun, ini per meter persegi ya. Ketika dia umurnya 2 tahun, 1.993 naik angkanya. Angkanya naik karena biaya awal itu pasti paling besar. Kenapa? Karena ada unsur ini loh, pembukaan lahan, penanaman lahan. Ada pembukaan lahan dan penanaman. Itu hanya terjadi di tahun pertama. Tahun kedua kan udah nggak ada lagi. Tahun kedua kan hanya tinggal pemupukan gitu ya, kemudian perawatan. Maka di tahun kedua jumlahnya juga naik, gitu ya, tapi tidak sebesar yang pertama, gitu ya. Jadi 1.840 ke 1.993. Tahun ketiga 2.126 naik lagi. Tahun keempat 2.202. Tahun kelima 2.240, gitu ya. Karena setiap tahun mereka pasti butuh perawatan, gitu ya, meskipun tidak sebesar untuk yang 1 tahun. Kalau kayak bayi kan juga pas baru lahir banyak banget gitu ya, imunisasi setiap sekian periode dan seterusnya. Ketika Anda sudah besar kan Anda tidak harus melakukan itu lagi, gitu ya. Jadi memang biayanya akan naik karena ini merupakan akumulasi, namun kenaikannya hanya untuk pemeliharaan saja. Nah, bagaimana kalau ada tanaman yang umurnya melebihi yang diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai biaya investasi tanaman? Ketika ada satu tanaman yang umurnya melebihi ini, ada tanaman umur 6 tahun misalnya, biaya investasi tanamannya adalah ikut yang terakhir, ikut yang 5 tahun. Ada umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dia akan ikut yang 5 tahun. Gitu ya. Oke. Ini khusus untuk areal produktif. Untuk areal yang lain ya, karena hanya ada satu area belum produktifnya hanya ada satu ya, ada 3 kelompok namun dianggap sama ya, bisa diwakili ya, tidak terlalu banyak berbeda, maka nanti NJOP-nya hanya ada 1. Area tidak produktif juga hanya ada 1. Tanah saja. Bangunannya kan nggak ikut di sini, bangunannya ikut di tempat lain. Jadi bukan berarti bangunan nggak dihitung ya, bangunan nanti dihitung di bangunan. Hanya areal produktif yang berbeda, ya. Maka yang diterangkan secara khusus adalah areal produktif saja. Nah, oke. Nah, ketika setiap areal memiliki NJOP masing-masing, ya, tadi ya areal produktif, ada areal produktif, belum produktif, tidak produktif, pengaman dan emplasemen. Dia punya NJOP 1, yang ini adalah NJOP tanah ditambah NJOP tanaman. Jangan lupa ya. Karena areal produktif punya tanah, punya tanaman. Areal belum produktif punya NJOP, tidak produktif punya NJOP, pengaman punya NJOP, emplasemen punya NJOP. Nanti semuanya dijumlahkan. Nah, ini adalah NJOP bumi. Ya, jadi NJOP bumi areal perkebunan adalah penjumlahan NJOP dari setiap areal. Itu ya. Nah, itu NJOP bumi. Nah, Anda ingat dalam kotak SPPT ya, itu kan dibagi objek sini ya, objek, bumi, kemudian bangunan. Di sini ada luas, kemudian di sini ada NJOP per meter persegi, dan di sini ada NJOP. Nah, kita perlu menghitung NJOP per meter persegi. Ketika kita mengetahui NJOP bumi secara keseluruhan, maka NJOP bumi per meter persegi adalah jumlah NJOP bumi yang ini tadi ya, ada di sini, dibagi jumlah luas bumi, karena masing-masing punya luasan. Ada luas 1,
luas 2, luas 3, luas 4, dan luas 5. Jadi dibagi luas 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ya. Oke. Nanti angka inilah masuk di sini. Nah, di sini ada ketentuannya dibulatkan dalam puluhan penuh ke bawah. Dibulatkan dalam puluhan rupiah penuh, nanti di contoh akan Anda lihat gitu ya. Jadi angka yang di sini NJOP ini tidak selalu sama dengan yang di sini, karena untuk menghitung NJOP per meter perseginya ada pembulatan gitu ya. Jadi Anda harus melakukan pembulatan itu, karena angka NJOP di sini belum tentu sama dengan yang hasil penjumlahan tadi. Oke ya. Nah, kita lihat contohnya agar lebih jelas. Contoh penghitungan NJOP bumi. Ini contoh yang ada di modul ya. PT Bio Sawit RX adalah perusahaan bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, Provinsi Sumatera Utara. Ya, ini perlu untuk melihat biaya investasi tanaman, karena biaya investasi tanaman itu per kanwil, kantor wilayah, ya, per kanwil. Jenis kebun, jenis tanaman di kebun itu juga menentukan BIT, karena tadi contohnya jabon itu jenis tanaman yang berbeda. Umurnya juga berbeda-beda setiap tanaman. Ya, jadi nanti kita perlu untuk setiap kebun kita perlu tahu jenis tanamannya apa, dia berada di provinsi mana. Perusahaan memperoleh izin berupa IUP pada tanggal 5 Agustus 2013. Ya, berarti nanti dia menjadi objek PBB itu sejak tahun pajak 2014. Ya, kenapa? Karena kondisi 1 Januari 2013 belum ada izin, baru muncul izin di 1 Januari 2014 ya. Kondisi 1 Januari 2014 dia berizin, maka PBB-nya nanti yang pertama itu adalah di tahun 2014. Objek PBB terletak di wilayah kerja KPP Pratama Pematang Siantar, Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Pada 1 Januari 2020, perusahaan memiliki area yang sudah ditanami seluas 1770 hektar. Dari seluruh areal tersebut, area seluas 300 hektar berisi tanaman kelapa sawit yang ditanami pada tahun 2015. Ditanami, berarti ini nanti produktif ya. Kelapa sawit ditanami 2016, ini juga produktif. Tahun 2017, tahun 2018, 2019, 500 ha. Jadi ini adalah areal produktif. Yang pertama ini ya. Kenapa kok kita masukkannya dalam areal produktif? Karena dia adalah areal yang sudah ditanami. Jumlah totalnya nanti adalah 1770 hektar dan NJOP tanahnya adalah 85.000 per meter persegi. Anda tidak diminta untuk menghitung sendiri, tapi angkanya udah diberikan. Oke, kemudian area yang belum ditanami oleh perusahaan 600 hektar, NJOP 82.000. Ini nanti akan masuk pada area belum produktif. Area yang digunakan untuk bangunan perkantoran dan pabrik adalah seluas 1 hektar. Ini adalah masuk dalam area semen, M plus semen. Oke, kemudian area yang tidak dapat diusahakan, ya tidak dapat diusahakan, berarti tidak produktif. Area yang digunakan sebagai pengaman, ini nanti akan masuk dalam areal pengaman. Ya. Dan area yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 ini adalah, rupiah ini salah nih, adalah ini areal bukan objek. Jadi yang terakhir ini Anda tidak perlu pedulikan ya, tidak perlu pedulikan. Ya. Jadi kita punya areal produktif, kita punya areal belum produktif, kita punya areal emplasemen, areal tidak produktif, dan areal pengaman. Anda lihat masing-masing punya NJOP dan punya luas ya, ini Anda perhatikan. Ya, PBB itu ya trikinya adalah di angka ya, ini gede-gede angkanya soalnya biasanya tuh melibatkan 000 yang banyak ya. Oke, Anda diminta menghitung NJOP bumi PT Bio Sawit RX untuk tahun pajak 2020. Oke ya, kita lihat nah penghitungannya. Kita akan menghitung yang pertama tadi ya, areal produktif. Areal produktif dulu kita hitung. Nah, Anda ingat areal produktif itu nanti NJOP bumi adalah NJOP tanah ditambah NJOP tanaman. Ingat ya, karena areal produktif itu sudah ada tanaman di atasnya. Untuk tanah diketahui ya, luasnya adalah 1770 hektar. Nah,
tanah saja ya, maka di sini akan strip, di sini strip, NJOP-nya 85.000. Ini sudah ada di soal. Per meter persegi ini hektar. Maka ketika Anda menghitung berapa NJOP tanah yang ini Anda perlukan, ini nanti adalah luas ya dalam satuan hektar dikali 10.000, karena 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi, dikali dengan NJOP per meter persegi ya. Nah, ketemulah angkanya adalah NJOP-nya adalah ini gitu ya, banyak sekali. Oke ya, Anda menyebutkannya sendiri, gede lah pokoknya angkanya ya. Nah, kemudian tanaman, kita lihat di sini ya, di soalnya itu ada penjelasan untuk tanaman ya. Dari seluruh areal tersebut, 300 hektar berisi tanaman kelapa sawit ditanami pada tahun 2015. Jadi yang pertama 300 hektar ditanami tahun 2015. Sekarang tahun berapa? 2020. Ketika ada tanaman ditanam 2015, sekarang posisinya adalah tahun pajak 2020, maka tanaman itu sudah berumur 5 tahun. Anda perlu menghitung ini karena BIT ya, BIT itu menggunakan salah satu variabelnya adalah umur tanaman. Ya, ini angkanya given ya, ada di soal tapi nggak saya cantumkan di sini. Anda lihat di modul itu ada di situ. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya 2016, 2017, 2018, 2019. Semakin dekat dengan tahun pajak dia ditanam, maka umurnya semakin muda. Ya, kalau 2015 ya umurnya 5 tahun, kalau 2016 4 tahun, kalau 2017 3 tahun, 2018 2 tahun, dan 2019 itu 1 tahun. Masing-masing punya luas. Ya, masing-masing punya BIT. Kemudian Anda menghitung NJOP sesuai umurnya. Ya, sesuai umurnya. Kenapa? Karena setiap umur punya BIT yang berbeda. Ya, maka dihitung dulu. Ini NJOP tanaman sawit umur 5 tahun. Ya, ini sama dengan yang tadi ya, karena satuannya hektar harus dikalikan 10.000. Hitung satu-satu. Ini angkanya udah given ya, angkanya udah given. Oke. Ya. Dihitung di situ berapa angkanya ya. Nah, kalau sudah nanti dijumlahkan semuanya. Ada NJOP tanah dan ada NJOP tanaman. Itu adalah NJOP areal produktif. Ya, ini NJOP areal produktif. Ingat, ini baru areal nomor 1. Anda punya berapa tadi? 5 areal. Ya, ini baru areal nomor 1. Ada ketemu areal produktif. Ini adalah NJOP areal produktif. Karena NJOP bumi itu adalah penjumlahan dari NJOP seluruh areal ya, maka Anda harus menghitung NJOP dari areal yang lain. Nah, ya, di areal produktif udah ketemu tadi 1606 ya, di sini ya. Angka dari sini nih, angka ini ya dipindahin ke bawah. Di sini. Nah, ini luasnya dalam meter persegi. Kemudian ada areal belum produktif. Ini sudah diketahui semuanya di soal. Ini udah diketahui semuanya di soal. Anda tinggal mengalihkan saja. Ada 5 areal, ya, Anda kalikan. Terus Anda jumlahkan. Ini adalah jumlah NJOP bumi. Luas Anda jumlahkan. Ini adalah jumlah luas. Karena kita memerlukan NJOP per meter persegi, maka Anda menghitung ini dari jumlah NJOP bumi, ya, dibagi jumlah luas bumi. Ketemulah angkanya 67047,61. Nah, diatur dalam PMK 186 ya, kalau tidak salah, tentang klasifikasi NJOP itu dibuat dalam petunjuk pelaksanaannya, SE17 ya. Diatur bahwa NJOP itu dibulatkan dalam puluhan rupiah ke bawah. Ini ya, 67047,61. NJOP nanti yang akan digunakan adalah 67040. Ini puluhan rupiah penuh ke bawah. 47 ke bawah berarti meskipun ini berapapun angkanya dianggap 0. Puluhan ya. Jadi ini 40. Jadi NJOP bumi nanti adalah 67040 di SPPT ya, untuk menghitung PBB. Ini adalah 67040 dan luas bumi adalah 37.290.000. Anda ketemu unsur luas bumi dan Anda ketemu unsur NJOP bumi per meter persegi. Oke ya. Nah.
Oke, berikutnya adalah untuk bangunan. Ya, untuk bangunan. Nah, bangunan di kebun, ya, tadi pada bagian awal itu sudah diceritakan. Kebun mungkin memiliki lebih dari satu bangunan. Dia bisa punya kantor, bisa punya pabrik, bisa punya apa lagi ya? Bisa punya kantor, pabrik, mes, dan yang lain-lain. Nah, untuk menghitung PBB Anda perlu ada NJOP. NJOP bangunan sektor perkebunan itu mirip dengan bumi, adalah jumlah dari seluruh NJOP bangunan dibagi dengan luas seluruh bangunan. Jadi Anda harus menghitung setiap NJOP bangunan. Kemudian Anda jumlahkan dan nanti akan Anda bagi dengan setiap luasan. Contoh, sini ya, PT Biosawit RX memiliki perkantoran dan pabrik, luasnya ini 2.500, ini 5.000, NJOP-nya sudah dihitung. Kemudian Anda diminta menghitung berapa NJOP bangunannya. Nah, ngitungnya mirip sebenarnya dengan yang tadi. Ada kantor, ada pabrik, punya luas, ya, ada NJOP. Kalikan NJOP ini luasnya udah meter persegi ya, dikalikan saja, kemudian ketemulah ini jumlah ya, jumlah NJOP bangunan. Ini adalah jumlah luas bangunan. Kemudian NJOP per meter persegi berarti jumlah NJOP bangunan dibagi dengan jumlah luas bangunan. Nah, angkanya ketemu segini, 3.166.666,67. Anda ingat, NJOP itu puluhan rupiah penuh ke bawah. Maka NJOP-nya menjadi 3.166.660 rupiah. Ini adalah NJOP bangunan per meter persegi. Anda sudah ketemu untuk bangunan, ketemu ada NJOP bangunan, dan ada luas bangunan. Nah, Anda bisa menghitung besarnya PBB ya, terutama. Kita punya bumi dari tadi yang kita hitung, kita punya bangunan dari tadi yang kita hitung, kita punya NJOP. Dikalikan. Gitu ya, ini dikalikan. Anda tidak boleh menggunakan angka yang hasil penjumlahan tadi ya. Tidak boleh menggunakan angka ini bukanlah angka, ini bukan jumlah NJOP bumi yang dihitung dari areal 1 plus areal 2, itu bukan ya. Angka ini adalah luas dikalikan NJOP per meter. Ini juga luas dikalikan NJOP per meter. Oke, ketemu angkanya sekian. Kemudian NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. NJOP TKP ingat 12 juta per WP, ini karena tidak diketahui yang lain maka dia dapat NJOP TKP. NJOP pengenaan PBB-nya sekian, persentase NJKP-nya 40% karena dia adalah kebun. Kemudian Anda bisa ngitung NJKP dan PBB terutangnya adalah 0,5% dari NJKP sebagai dasar penghitungan PBB. Ketemulah PBB yang harus dibayar adalah 5 berapa ini ya? 5.047.319.100 rupiah. Ini dibayar oleh wajib pajak. Jatuh temponya adalah 6 bulan sejak diterima WP. Nah, ini nanti muncul di SPPT karena asumsi kita kan tidak diketahui, kita mengambil data itu dari SPOP. Itu ya. Oke. Nah, hanya seperti itu saja untuk PBB kebun. Terima kasih, semoga bermanfaat.